kita kesempatan serta umur sehingga langkah-langkah kaki kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, yaitu untuk mempelajari apa-apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan duduknya kita di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan amalan berat kita di akhirat kelak dan menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu masih di sekitar biografi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan ini adalah di pertemuan yang lalu yang sudah kita sampaikan di terakhir adalah bagaimana kisah beliau. Kisah bagaimana hijrahnya beliau. Dan itu hijrahnya luar biasa sekali. Abdurrahman bin Auf, dari orang kaya, dari Makkah orang kaya, kemudian hijrah ke Madinah, nggak membawa apapun kecuali hanya badan dan juga hanya pakaian. Setelah beberapa bulan kemudian beliau menjadi apa? Menjadi miliarder. Dan ditawari tanah, ditawari istri, segala macam, beliau menolaknya. Taib. Sekarang kita lanjutkan pembahasan beliau. Bagaimana infaknya beliau. Abdurrahman bin Auf, beliau ini adalah menonjol dari sisi sedekah. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini menonjolnya dari sisi sedekah. Dan keyakinan ini, Pak, keyakinan para sahabat ini, beliau sudah tertancap di hati-hati mereka bahwasannya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Bahwasannya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Dan itu seluruh sahabat tertanam dalam hati-hati mereka tentang kaidah seperti ini. Makanya walaupun mereka ini susah, ada sahabat sebagian yang susah, mereka masih tetap ingin berinfak dan bersedekah. Jadi kegiatan harian para sahabat itu adalah memberikan sedekah. Kalau kita kan wajar, ada orang yang membutuhkan ke kita, ada orang yang membutuhkan ke kita, kemudian kita sedekah, wajar. Akan tetapi yang dikerjakan sahabat itu mencari siapa-siapa yang ingin bersedekah. Siapa-siapa yang berhak untuk disedekahi itu mereka mencari. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan mereka, diri mereka dalam keadaan susah, mereka pun nggak meninggalkan infak. Mereka selalu infak. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, wahai para sahabat, saya sesungguhnya mempunyai tamu. Saya akan datang seorang tamu, dan ini para istri saya nggak ada makanan di dalamnya kecuali hanya air saja. Bertanya ke istrinya yang pertama, hanya air. Bertanya kepada istrinya yang kedua, nggak mempunyai makanan, hanya air. Nabi SAW kemudian mengatakan dan mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang ingin menjamu tamu saya? Ada sahabat kemudian yang mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Sahabat ini kemudian pulang kan, yang dulu kayaknya sudah. Sahabat ini kemudian pulang, kemudian mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, adakah di rumah kita makanan? Kata istrinya mengatakan, gak ada, hanya secuil roti saja. Dan secuil roti ini pun jatah anak kita. Kata sahabat ini mengatakan, wahai istriku, itu anak kita, nanti tidurin cepat-cepat. Tidurin cepat-cepat saja anak kita. Nanti kalau misalnya nangis mesti minta makan itu. Makanya tidurin cepat-cepat. Oke? Kemudian setelah tamu kita ke sini, tolong matiin lampu. Suruh matiin lampu. Betul, ternyata pas waktu malam tamunya datang dan istrinya mematikan lampu. Itu piring yang ada rotinya dikasihkan kepada tamunya, piring kosong dikasihkan ke istrinya dan suaminya. Jadi pas waktu dalam keadaan mati lampu, mereka punya pura-pura ngunyah, pura-pura kelontengan, ya kan? Yang makan sesungguhnya adalah tamunya, sedangkan suami istri nggak makan apa-apa, hanya megang piring saja. Setelah selesai kemudian tamunya izin, besok paginya si sahabat tersebut datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah tamu Anda sudah saya jamu. Alhamdulillah, senang dia sudah saya jamu. Walaupun dijamu hanya menggunakan satu roti atau setengah roti.
Kemudian turun ayat yang mana ayat tersebut memuji tentang apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Ayat tersebut berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan para sahabat itu mementingkan keperluan saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Makanya program harian para sahabat itu adalah berinfak. Dan mereka mencari infak tersebut mereka cari. Karena mereka tahu bahwasannya ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengancam orang yang tidak zakat dan orang yang tidak infak dan orang yang tidak sedekah. Kita nggak masalah nyimpan harta, nggak masalah. Antum kerja kemudian antum simpan di ATM, nggak masalah, tapi jangan lupakan zakat, sedekah, infak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yaknuzuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang nyimpan hartanya dari emas dan perak wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak menggunakan hak-haknya, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, tidak dizakatnya, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar kepada mereka tentang adab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, emas dan perak yang mereka simpan akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibakar jidat-jidat mereka, dibakar lambung-lambung mereka, dan dibakar punggung-punggung mereka. Siapa orang ini? Orang yang tidak zakat, orang yang tidak sedekah, dan orang yang tidak infak. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang kamu dulu pernah simpan di dunia dan tidak kamu keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yaitu orang-orang yang orang yang sering nabung nih, biasanya kadang-kadang cengket sekali sama uang. Kadang-kadang orang kalau misalnya sudah punya target, saya punya target sekian 100 juta, itu uang disimpan terus. Itu subhanallah, mau mengeluarkan itu beratnya setengah mati, ya kan? Setelah nyampe 100 juta, pengen ke 200 juta, pengen ke 300 juta, pengen ke 500 juta, begitu terus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya anak Adam ketika dia belum mati, ketika dia belum meninggal, nggak bakalan dia puas terhadap harta. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau misalnya ada seorang hamba atau seorang Bani Adam mempunyai 1 gunung emas, dia akan menginginkan yang kedua. Jika sudah mempunyai 2 gunung emas, dia akan menginginkan yang ketiga. Sudah nggak akan pernah puas. Sampai kapan? Sampai mulutnya dibungkam dengan tanah kuburan, yaitu sampai meninggal sudah selesai. Nah, yang dilakukan oleh para sahabat tidak demikian. Terutama yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak demikian. Beliau sering infaknya luar biasa, Abdurrahman bin Auf ini. Coba sekarang kita bagaimana infaknya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Infaknya Abdurrahman bin Auf, justru kesuksesan Abdurrahman bin Auf ini adalah dengan infak. Dalam suatu riwayat disebutkan, Pak, bahwasannya harta yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf, emas itu, ketika beliau meninggal, itu membaginya, jadi mau dibagikan harta warisan itu sampai dipecel menggunakan kapak. Jadi kayak ngiris daging. Saking apa? Saking banyaknya kepencet satu sama lain emasnya tersebut. Hartanya luar biasa Abdurrahman bin Auf ketika meninggal, beliau meninggalkan harta yang banyak, itu sampai dipecel-pecel. Sampai orang yang megang kapaknya sampai di sininya kemudian lecet-lecet. Itu sampai dipecel. Sampai itu. Nah, kesuksesan beliau, kenapa beliau menjadi si tangan emas dan kaya? Kesuksesannya adalah dengan infak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam anfiq," wahai bani Adam, berinfaklah, unfik alaik, maka saya akan berinfak kepada Anda. Itu mengatakan seperti itu. Maka bagaimana infaknya Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf pas waktu awal hijrah yang dulu kita sampaikan, pada waktu beliau awal hijrah, beliau tidak mempunyai apa-apa. Beliau tidak mempunyai apa-apa. Hanya sekedar hanya sekedar baju kemudian sama celana saja yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf. Ingat, setelah 2 tahun kemudian, yaitu pada waktu perang Badar, yaitu tahun kedua, Abdurrahman bin Auf sudah mempunyai 4.000 dinar. Antum nggak gumun karena kita nggak konvensikan dalam rupiah.
Beliau selama 2 tahun, dalam waktu 2 tahun beliau mempunyai 4.000 dinar. Sekarang 1 dinar, 1 dinar ini kan seperti 4 gram seperempat, 4,25 gram emas. Kalau di sekarang ini 1 dinar itu sekitar 4 juta sekian, hampir 4.500.000. Kita bulatkan saja menjadi 4 juta. Berarti 4 juta kali 4.000, berarti kekayaannya Abdurrahman bin Auf selama 2 tahun adalah 16 miliar. Selama 2 tahun. Dan beliau, yaitu 16 miliar tersebut, menginfakkan untuk perang Badar itu setengahnya. Jadi diinfakkan berapa? Diinfakkan 8 miliar. Subhanallah. Kita kayaknya kejauhan dah main miliar-miliaran kayaknya. Beliau subhanallah menginfakkan 8 miliar. Dan beliau setiap datang keuntungan itu langsung dikeluarkan. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini dalam perniagaannya kemudian untung 1 peti emas. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, saya sesungguhnya tidak bisa tidur." "Kenapa kamu tidak bisa tidur?" "Gak tahu, ini saya hari ini untung 1 peti emas. Apa yang harus saya lakukan ini?" Istri solihah mengatakan, "Keluarkan di jalan Allah. Keluarkan di jalan Allah." 1 peti emas tersebut kemudian dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Semuanya. Besoknya datang 2 peti emas. Dengan produk yang sama, dengan jumlah yang sama. Besoknya mengeluarkan 2 peti emas. Besok datangnya 3 peti emas. Sampai seterusnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pernah juga beliau ketika keuntungan itu memberikan unta, membeli unta. Jadi nabung dalam bentuk unta. Kemudian untanya itu dikasih bronjong-bronjong. Kalau sekarang itu kita bronjong-bronjong, bawa 60 kilo kanan, 60 kilo kiri, seperti itu. Itu semuanya membawa makanan pokok. Tahu antum jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 700 ekor unta. Diparkir di Madinah sampai macet. Itu 700 ekor unta. Kalau unta sekarang itu anggap pickup lah. Pickup. 700 pickup kemudian apa? Menuju ke Madinah itu antri semuanya. Antri bukan untuk dijual, Pak. Akan tetapi sekretarisnya Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada penduduk Madinah, "Wahai penduduk Madinah, siapa yang mau ngambil silakan ambil loh." 700 pickup, yaitu 700 ekor unta dengan membawa bronjong 60 kilo. Normalnya seperti itu. Diambil semuanya. Bahkan para sahabat mengatakan, setelah saya ngambil kebutuhan pokok tersebut, itu bisa nutupi berbulan-bulan kebutuhan saya. Gara-gara apa? Gara-gara dikasih oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan infak yang banyak seperti ini kayaknya jarang kita dapatkan di Indonesia. Kayaknya jarang kita dapatkan, atau namanya kebiasaan ini jarang sekali kita dapatkan di Indonesia. Kalau di Arab kayaknya sudah banyak. Di Arab ketika kita umroh atau ketika kita haji mendengar seperti itu, subhanallah banyak sekali. Ya. Jadi orang-orang Arab dulu kita mahasiswa, Pak. Kita mahasiswa di Saudi itu setiap bulan diundang sama syekh. Syekh punya hotel. Syekhnya ini punya hotel, beliau. Hotelnya beberapa, di Mekah punya, kemudian di Madinah punya. Itu mengundang seluruh mahasiswa. Dan mahasiswa ini ribuan orangnya. Diundang semuanya datang ke hotel, kemudian apa? Diamplopi. Setiap bulan diamplopi 2 juta. Diamplopi 500 real setiap bulan. Antum tahu Syekh Ar-Rajihi yang mempunyai Bank Ar-Rajihi? Kekayaan beliau luar biasa. Kekayaannya beliau luar biasa, mempunyai kebun kurma terbesar di sana Syekh Ar-Rajihi. Kemudian beliau menginfakkan, yaitu mewakafkan semua hartanya. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa hartanya kemudian untuk ahli warisnya. Semuanya diinfakkan dan semuanya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika kita pas waktu hajian kan semuanya gratis di Saudi. Ada orang yang membiayai, termasuk Syekh Ar-Rajihi, itu yang membiayai mahasiswa untuk hajian. Pas waktu kita kumpul di kemah gitu, pas waktu kita kumpul di di Mina, kebetulan ada Syekh Ar-Rajihi datang. Itu namanya mahasiswa, pengen kepo ya kita sekarang ini. Pengen tanya-tanya, "Syekh, HP antum merek apa?" Ada Syekh kaya, kemudian kita nanya, "Syekh, pengen tahu saja. HP antum merek apa, Syekh?" Dikeluarkan sama saja. HP-nya itu subhanallah jadul, merek Motorola yang ada pencetannya.
Nggak macam-macam, nggak serba Android, kemudian nggak iPhone OS dan lain-lain sebagainya. Enggak. Itu HP batangan. Yang ada masih ada pencetannya itu. Syekh, kenapa antum menggunakan itu, Syekh? Mengatakan seperti itu. Kenapa Anda kok masih menggunakan itu? Kenapa nggak sekarang menggunakan HP-HP yang canggih seperti itu? Kata Syekhnya mengatakan, buat apa ini juga bisa buat teleponan, situ juga buat bisa teleponan. Bahkan kalau misalnya anak megang HP-HP yang seperti itu banyak maksiatnya. Makanya kemudian beliau meninggalkan HP-HP yang bagus, malah memilih HP Motorola yang ada pencetannya. Subhanallah. Tapi beliau orang yang paling kaya. Bahkan beliau mempunyai mempunyai masjid terbesar kedua di Makkah, yaitu namanya Masjid Ar-Rajihi. Ya kan? Tapi subhanallah infaknya masya Allah beliau ini. Infaknya di Arab Saudi luar biasa. Bahkan ada kisah juga, yaitu orang Jeddah. Dia pengen infak seperti itu, akhirnya beliau beli truk truk muatan kontainer yang ada kayak muatan air seperti itu. Dibeli, kemudian setiap hari datang ke Mekah ngambil air Zam-Zam. Air Zam-Zamnya ini kemudian dibawa ke Jeddah. Siapa yang mau ngambil air Zam-Zam gak usah datang ke Mekah, silakan ngambil di sini gratis semuanya. Setiap hari kerjaannya itu hanya segitu saja. Kerjaannya hanya hanya membayar sopir untuk ngambil air Zam-Zam yang ada di Mekah, satu kontainer penuh, kemudian balik lagi ke Jeddah. Siapa yang mau ambil air Zam-Zam silakan, gak usah jauh-jauh ke Mekah, setiap hari diambili sama orang. Itu subhanallah, ketika beliau meninggal itu diteruskan sama ahli warisnya, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada ini. Dan ketika beliau meninggal, ketika itu meninggal Saudi dalam keadaan musim kemarau, itu ketika mau gali tanahnya saja susahnya setengah mati. Ketika beliau meninggal, subhanallah, di dalam kuburannya ada airnya lembab. Subhanallah. Gara-gara apa? Gara-gara beliau sering infak air. Nah itulah yang kita rasakan di Saudi. Bahkan ketika antum hajian, mungkin ada yang sudah pernah haji, itu ketika di Arafah beberapa kontainer, ya kan, kontainer gede-gede itu. Air berdus-dus itu ribuan dus. Susu, air, keju, apel dan lain-lain sebagainya, semuanya gratis. Fi sabilillah, sabilillah, maksudnya halal, semuanya yang mau ngambil silakan. Itu kontainer gede-gede. Disediakan sama orang Saudi, siapa yang mau ngambil dari para jamaah haji, monggo silakan ambilin. Wih, kita kan seneng itu. Makanya ketika kita hajian, jarang kita mengeluarkan uang untuk beli makanan, itu jarang. Karena mengandalkan apa? Mengandalkan gratisan. Ngambil makan, ngambil susu, ngambil ini, semuanya diambil. Itu banyak terjadi di Saudi seperti ini, banyak sekali. Ya. Bahkan anak pertama kali ketika di Nabawi, pas waktu musim Ramadan, saya pertama kali turun dari Masjid Nabawi, dari bis pengen ke Masjid Nabawi, sudah ada orang yang menghalangi, ya kan? Ada orang yang menghalangi. Dalam batin saya, ini ngapa ini orang kok menghalangi ini? Ternyata pas waktu musim Ramadan itu setiap soft seperti ini, itu ngadakan buka bersama. Jadi orang buka plastik besar dari pojok ke pojok, kemudian di atasnya ditaruh keju, ditaruh ditaruh korma, ditaruh roti, ditaruh air dan lain-lain sebagainya. Itu subhanallah ada caluknya. Jadi orang yang menghadang tadi itu adalah calo. Calo untuk apa? Calo berbuka puasa. Jadi kita baru masuk kemudian digeret, ya kan? Sini aja mas, duduk sini ya. Besok lagi duduk sini, jangan kemana-mana ya. Ya kita kan namanya mahasiswa Pak. Kadang-kadang kita ngelirik kok di situ ada pisangnya, di sini kok nggak ada pisangnya. Kadang-kadang kita melirik seperti itu. Tapi orangnya sudah mengatakan jangan kemana-mana, sudah kamu duduk di sini saja. Nanti kalau ada temanmu datang lagi ke sini, ajak makan di sini. Infak ada caluknya Pak. Subhanallah. Jadi ini kebiasaan infak seperti ini saya lihat atau kami lihat banyak sekali di Saudi dan jarang kita lakukan ketika di Indonesia. Wallahu taala alam. Ya. Nah, infaknya Abdurrahman bin Auf ini bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bismillah. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau setiap hari infak. Bukan setiap pagi 600 orang dikasih makan. Pagi 600 orang dikasih makan, sorenya 600 orang dikasih makan. Setiap hari. Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Baik. Infak Abdurrahman bin Auf juga pernah beliau infak 500 kuda secara langsung. 500 kuda, fi sabilillah.
Bahkan beliau pernah memerdekakan, setiap hari beliau memberi budak 30. Setiap hari beliau pergi ke pasar, kemudian membeli budak. Budak dibeli sampai 30, kemudian mengatakan, antahur, kamu merdeka. Dimerdekakan semua setiap hari 30 budak oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bahkan beliau pernah infak dengan 40.000 dirham dalam suatu riwayat. Beliau infak 40 dirham. 40 dirham ini adalah 2,8 M. Pernah suatu malam beliau membawa 40.000 dirham. Dirham itu terbuat dari perak. Dan pada zaman Nabi, perak pada zaman Nabi itu adalah harganya masih mahal. Kalau sekarang satu perak harganya 70.000. Kalau sekarang ini. Kalau dulu pada zaman Nabi harganya masih tinggi. 40.000 dirham itu sama dengan pada zaman sekarang ini adalah 2,8 M. Pernah suatu malam bawa 40.000 dirham dikasihkan kepada orang-orang. Pernah juga beliau 40.000 dinar. Kalau tadi perak, kalau sekarang emas. Berapa 40.000 dirham? 40.000 dinar emas adalah 160 miliar. 160 miliar habis dalam waktu satu malam untuk diinfakkan di jalan Allah. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Makanya kondisi para sahabat dalam berinfak itu sering, yang keadaan yang pertama sering infaknya banyak. Dan yang kedua jarang tapi sekali infak, subhanallah. Dan yang ketiga sering tapi dikit-dikit. Itu adalah ciri para sahabat tiga ini. Kalau kita jarang dikit, ya kan kadang-kadang. Atau kalau kita ya jarang, kemudian jarang, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, begitu saja. Atau jarang enggak pernah, subhanallah. Ya kan? Hati-hati tentang seperti itu, ya. Wallahu taala alam. Makanya kemudian makanya timbul perbedaan pendapat para ulama. Mana yang lebih baik ini? Apakah yang lebih baik itu orang kaya yang syukur, ataukah yang lebih baik adalah orang miskin yang sabar? Kayak Abdurrahman bin Auf, beliau adalah orang kaya yang bersyukur, sering berinfak, zakat, sedekah dan lain-lain sebagainya. Atau orang miskin yang sabar, mana yang lebih baik? Di sini khilaf di antara para ulama. Makanya Pak, kemiskinan itu bukan aib. Miskin itu bukan aib. Bahkan kemiskinan itu di mata Allah Subhanahu wa taala mempunyai keutamaan yang luar biasa asal dia sabar. Maksudnya apa sabar itu? Dia miskin tapi nggak berani nyuri. Dia miskin tapi dia nggak berani makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia miskin tapi dan lain-lain sebagainya. Maka barang siapa yang miskin kemudian dia bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di hadapan manusia, tidak memakan harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang miskin tersebut mempunyai keutamaan, bukan aib. Miskin itu bukan aib. Bahkan Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau subhanallah, Mu'adz radhiyallahu anhu itu enggak punya harta. Miskin beliau. Tapi setiap ada orang yang utang, diutangi sama Mu'adz. Diutangi. Mu'adz utang, diutangkan. Sampai beliau apa? Muflis, bangkrut. Ya kan? Karena apa? Karena mementingkan saudaranya tadi itu. Makanya sekali lagi, orang miskin itu bukan aib. Jika dia orang miskin yang sabar, maka dia akan mempunyai keutamaan di depan Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya Abdurrahman bin Auf. Tadi adalah infaknya, sudah kita jelaskan bagaimana infaknya Abdurrahman bin Auf. Keutamaan yang lainnya, bahwasannya Abdurrahman bin Auf ini adalah penaung istri-istri Nabi. Jadi penaung istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi ketika Nabi SAW meninggal, itu yang ngurusi semua tentang masalah makannya, kemudian masalah rumahnya dan lain-lain sebagainya, itu adalah Abdurrahman bin Auf. Makanya ketika pada waktu masa Abu Bakar dan pada waktu masa Umar, itu kan perluasan Masjid Nabawi itu perluasannya ke belakang dan perluasannya ke kanan, ke kiri. Karena rumah-rumah istri Nabi sebelah sini. Jadi anggap ini adalah Masjid Nabawi. Kemudian kotak biru ini adalah rumah istri-istri Nabi. Itu pada waktu zaman Abu Bakar dan pada waktu zaman Umar, perluasan Masjid Nabawi itu memanjang ke belakang dan juga ke kiri. Nggak berani gusur istri-istri Nabi. Nah, pada waktu masa Utsman kemudian perluasan ke sebelah kanan. Karena apa? Karena istri-istri Nabi ini
diurusi oleh Abdurrahman bin Auf, dibelikan rumah baru, kemudian dibuatkan rumah baru dan lain-lain sebagainya. Ini adalah Abdurrahman bin Auf, karena beliau mendengar sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli min ba'di. Sebaik-baik orang adalah yang mengurusi keluarga saya setelah saya meninggal, kata Nabi SAW. Maka yang mengurusi keluarga Nabi, istri-istri Nabi adalah diurusi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kelebihan selanjutnya, Abdurrahman bin Auf, beliau pernah menjadi kandidat khalifah 2 kali. Khalifah yang pertama adalah Umar, ini subhanallah. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian khalifah yang kedua adalah Umar. Ketika sholat subuh, Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, yaitu budaknya Mughirah bin Syu'bah, ditusuk. Itu pada waktu sholat subuh, jamaah yang belakang ketika Umar tumbang radhiyallahu anhu, jadi setelah ditusuk kemudian Umar tumbang, jamaah yang belakang subhanallah, subhanallah, kok nggak ada suaranya, maksudnya seperti itu. Jadi subhanallah, subhanallah, padahal Umar kena tusuk. Tapi jamaah yang belakang nggak tahu karena dalam keadaan gelap, nggak ada CCTV, ya kan? Akhirnya apa? Beliau tumbang dan beliau mengatakan, sesungguhnya saya telah dibunuh oleh anjingnya Majusi, yaitu Abu Lu'lu' tadi itu. Kemudian beliau menyuruh Abu Musa al-Ash'ari untuk menggantikannya menjadi imam. Ketika itu Abu Lu'lu' al-Majusi ini mau kabur. Akhirnya Abu Lu'lu' al-Majusi ini kemudian menikam beberapa sahabat. Jadi sahabat yang lain kemudian ditikam sampai meninggal di tempat 12 orang meninggal di tempat. 13 orang dengan Umar radhiyallahu anhu, tapi Umar radhiyallahu anhu meninggalnya masih nanti. Yang meninggal di tempat ini 12 sahabat yang ada di shaf awal ini. Kemudian dilempar pakaian, Abu Lu'lu' al-Majusi ini kemudian tumbang, kemudian bunuh diri. Abu Lu'lu' al-Majusi ini kemudian bunuh diri. Nah, Abu Lu'lu' al-Majusi ini sekarang kuburannya yang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah. Nah, itu kan bak pahlawan. Bahkan orang Syiah dalam YouTube banyak tersebar mengatakan apa, orang-orang Syiah, ya Allah, bangkitkanlah kami bersama Abu Lu'lu' al-Majusi. Jadi kalau misalnya Abu Lu'lu' al-Majusi dibangkitkan di neraka, mereka juga akan dibangkitkan di neraka. Karena doanya seperti itu. Dan sekarang ada di kota-kota mereka, di kota-kota Syiah. Gede kuburannya, dijadikan sebagai kesatria. Karena yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat menjenguk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, banyak sahabat ada yang membawakan jus, ada yang membawakan jus kurma, ada yang membawakan susu. Itu ketika diminum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bocor. Jadi sudah gak bisa nopang lagi lambungnya ini, bocor semuanya, bocor. Karena Abu Lu'lu' al-Majusi pedangnya itu mempunyai 2 mata dan di situ ada racunnya, bocor semuanya, bocor. Akhirnya Umar bin Khattab tahu bahwasanya dirinya akan meninggal. Kemudian beliau menunjuk 6 sahabat, semuanya al-asyara mubasysyirina bil jannah, 6 sahabat. Dipilih adalah Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, kemudian Sa'ad bin Zaid. 6 orang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menentukan siapa khalifah setelah saya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan untuk ketuanya Abdurrahman bin Auf. Jadi Umar bin Khattab menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai ketua dari 6 orang ini. Para ulama mengatakan dengan ditunjuknya Abdurrahman bin Auf menjadi ketua, ini adalah sinyal bahwasannya yang diinginkan Umar bin Khattab yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi anehnya Pak, setelah 6 orang tersebut musyawarah, Abdurrahman bin Auf membuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung saya yang diberi amanah untuk menjadi ketua dari kalian, maka maaf, saya sekarang mengundurkan diri. Jadi langsung mengundurkan diri beliau. Kalau misalnya beliau ingin menjadi khalifah, itu subhanallah semuanya 5 orang tadi bakalan sepakat Abdurrahman bin Auf menjadi khalifah. Tapi beliau tidak mau menjadi khalifah.
Setelah beliau mengundurkan diri dan beliau mengatakan, kalau kalian pengen menunjuk khalifah, sudah kalian berlima saja. Saya jangan diikut-ikutkan. Oke? Akhirnya 5 orang tersebut, Pak. 5 orang tersebut saling tunjuk. Pak, Ali mengatakan, saya pernah mendengar kelebihan Utsman seperti ini. Dikatakan oleh Nabi SAW. Utsman gak terima. Saya mendengar Nabi SAW menyebutkan keutamaan Ali seperti ini. Ali gak terima. Ali menyebutkan, saya mendengar keutamaan Zubair seperti ini. Saling tunjuk. Saya gak mau jadi khalifah. Ali saja, mau Utsman saja, ini saja, nunjuk. Kalau sekarang kita saling sikut-sikutan. Ya kan? Itu saling nunjuk satu sama lain karena mereka tahu, Pak. Tahu kenapa? Satu orang saja yang terdolimi sudah cukup mengurangi amal ibadah dia di akhirat kelak. Satu orang saja yang terdolimi, satu orang saja yang terdolimi itu bakalan bisa mengurangi amalan ibadah dia di akhirat kelak. Apalagi yang terdolimi 10 orang. Apalagi yang terdolimi adalah 100 orang, 1 juta orang, 1 miliar orang dan lain-lain sebagainya. Maka sudah bangkrut dia, amalan kebaikan dia di akhirat kelak. Banyak yang nuntut. Kan seperti itu. Banyak yang nuntut. Nah, Abdurrahman bin Auf tahu konsekuensinya hal itu. Berat menjadi khalifah, makanya saya sudah mengundurkan diri saja. Saya gak mau menjadi khalifah. Ingat ya, bukan berarti ketika saya mengatakan seperti ini gak boleh menjadi pemimpin. Boleh, silakan menjadi pemimpin. Tapi ingat, pemimpin yang adil. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Yang mana 7 golongan ini ketika di padang mahsyar akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah apa? Imamul adil, pemimpin yang adil. Ya kan? Kenapa pemimpin yang adil di sini dinomorsatukan? Karena kemaslahatannya kepada banyak orang. Makanya dijadikan oleh Nabi SAW nomor 1. Makanya Abdurrahman bin Auf tahu konsekuensinya menjadi pemimpin. Makanya beliau kemudian melepaskan diri. Ya? Ada sahabat namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini nggak mau ditunjuk menjadi pemimpin. Akhirnya kabur beliau. Pada waktu pemerintahan Utsman kalau nggak salah. Beliau kabur ke Mesir. Karena takut menjadi pemimpin tadi itu. Kemudian ada orang ada orang tersesat di padang pasir di Mesir. Dia butuh makanan, dia butuh minuman. Akhirnya dari kejauhan kok ada kemah-kemahan seperti itu, ada kemah-kemah. Orang yang tersesat tadi kemudian menuju kemah tersebut. Apa yang beliau dapatkan? Beliau mendapati ada orang yang tangannya putus, tangan dua-duanya putus, kaki dua-duanya putus, dan matanya buta. Kakinya putus, tangannya putus dua-duanya, kemudian matanya buta. Orang itu kemudian mengatakan, wahai paman, bagaimana kabarmu? Orang ini tadi, orang yang buntung semuanya tadi mengatakan, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddalani katsiran mimman khalaqna tafdila. Ya Allah, berikanlah kepada saya rasa syukur banyak kepadamu ya Allah. Dan sesungguhnya kamu menciptakan saya ini dalam sebaik-baik bentuk. Buntung. Kemudian zikirnya, sesungguhnya kamu menciptakan saya ini dalam sebaik-baik bentuk di antara makhluk-makhluk yang lain. Orang yang tadi itu heran, mana baiknya, ya kan? Kenapa kamu kok doamu seperti itu? Bukankah kamu sudah melihat bahwasannya kamu buntung, gak mempunyai tangan sama sekali, kemudian kamu gak mempunyai kaki sama sekali, bahkan kamu tidak mempunyai penglihatan sama sekali? Orang itu kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan saya lisan. Yang lisan ini saya buat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, kata dia. Makanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan lisan ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mengatakan seperti ini. Kemudian orang yang tersesat tadi mengatakan, "Loh, kamu di sini hidup sama siapa? Bagaimana kamu makan? Bagaimana kamu minum?" dan lain-lain sebagainya. Orang ini kemudian mengatakan, "Saya mempunyai anak dan anak saya 3 hari ini belum pulang ke rumah. Tolong wahai anak muda, tolong carikan di sekeliling ini, carikan anak saya karena 3 hari belum pulang." Orang ini kemudian nyari anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya sudah dimakan singa. Anaknya meninggal kemudian sudah dicabik-cabik sama singa. Orang yang tersesat ini semakin bingung lagi kan. Ini saya lapar,
Saya butuh makan, saya butuh minum, dihadapkan sama orang seperti ini, anaknya meninggal lagi. Bagaimana saya menghibur orang ini? Ya kan? Bagaimana saya menghibur orang buntung ini? Kemudian pas waktu dia ke sana, ke orang buntung tersebut, orang ini mengawali. Wahai paman, apakah kamu tahu bagaimana kisah kesabaran Ayyub alaihissalam? Apakah kamu tahu bagaimana kisah Ayyub alaihissalam? Kata orang ini mengatakan, saya tahu Ayyub alaihissalam. Yang mana Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama sekian puluh tahun dan dia tidak ngeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ngeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyub 18 tahun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 20 tahun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah ngeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyub kesabarannya luar biasa. Bahkan sehari anaknya meninggal 12 orang. Besoknya ternaknya meninggal semuanya. Istrinya meninggalkan semuanya. Dan lain-lain sebagainya. Oke? Akhirnya orang yang tersesat tadi mengatakan, kalau begitu saya berikan kabar bahwasannya anak Anda sudah dicabik-cabik singa dan anak Anda meninggal. Orang tersebut, pikirannya orang yang tersesat ini bakalan menangis nih. Ini bakalan nangis. Enggak nangis. Bahkan orang yang tua, ya orang yang buntung tadi mengatakan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Enggak nangis, malah bilang alhamdulillah. Hah? Orang ini tadi, loh, paman, kenapa kamu mengatakan alhamdulillah? Karena anak saya sudah mendahului saya di surga dan dia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, dalam hadis sahih, Pak, dikatakan bahwasannya kalau misalnya anak kita meninggal, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan dia istana di surga. Hanya omongan. Jadi kalau misalnya ada putra yang meninggal atau putri kita yang meninggal, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Karena dengan omongan tadi itu. Nah, ini adalah kandidat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kandidat khalifah dua kali kandidat khalifah, tapi beliau nggak mau. Yang pertama pada zaman Umar bin Khattab, beliau nggak mau, dan yang kedua pada zaman siapa? Pada zaman Utsman. Ketika Umar bin Khattab meninggal, digantikan oleh Utsman. Nah, Utsman ini pada waktu umurnya sudah tua, beliau meneteskan mimisan. Beliau mimisan, meneteskan darah. Sekretarisnya mengatakan, wahai khalifah, Anda sudah tua. Anda sudah tua, wahai khalifah. Nah, Utsman ketika ada orang yang mengatakan Anda sudah tua, nggak marah. Beda sama kita sekarang. Pak, sudah tua Anda. Oh, kadang-kadang kita marah. Ngawur, masih muda dibilang tua. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau Utsman ada yang mengatakan, Pak, wahai khalifah, Anda sudah tua ini. Kemudian Utsman kemudian apa? Utsman kemudian introspeksi diri. Oh, ibadah saya mungkin kurang. Oh, mengintrospeksi dirinya sendiri. Bahkan beliau menulis wasiat. Menulis wasiat apa? Wasiatnya, ketika saya meninggal, yang menjadi khalifah setelah saya adalah Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi, ini kan wasiat. Jika beliau meninggal, otomatis yang jadi adalah Abdurrahman bin Auf. Oke. Nah, kabar penunjukan Abdurrahman bin Auf menjadi kandidat ini, itu terdengar. Jadi, sudah kayak jadi berita burung, kabar burung gitu seperti itu ya. Terdengar oleh Abdurrahman bin Auf, tapi beliau mendengar bukan yakin, baru isu saja, baru isu. Wah, saya bakalan jadi khalifah ini. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau kemudian alhamdulillah saya akan jadi khalifah? Enggak senang malah beliau. Beliau kemudian masuk ke raudhah antara mimbar Nabi dan rumah Nabi. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dan beliau berdoa. Apa doa beliau? Doa beliau mengatakan, Allahumma amitni qablahu. Ya Allah, matikanlah saya sebelum Utsman. Matikanlah saya sebelum Utsman. Karena apa? Beliau nggak mau jadi khalifah. Ternyata betul. Setelah doa ini 6 bulan kemudian, Abdurrahman bin Auf meninggal, Utsman bin Affan 4 tahun kemudian. Masih lama. Akhirnya ketika Utsman meninggal, wasiatnya kan tidak berlaku. Ya kan? Kenapa tidak berlaku? Karena orangnya sudah meninggal.
Makanya kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah calon khalifah 2 kali. Bahkan dalam suatu peperangan, beliau pernah mengimami Nabi SAW. Jadi Pak, kalau misalnya ada seorang Nabi, wajib bagi Nabi itu memimpin sholat. Wajib. Beliau yang khutbah Jumat, beliau yang jadi imam sholat 5 waktu. Begitu juga Khalifah Rasyidin semuanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau yang sholat 5 waktu. Menjadi imam sholat 5 waktu. Ketika itu pada suatu subuh, Nabi SAW ada keperluan di kamar mandi seperti itu. Kemudian waktu menunjukkan kayaknya mau keluar waktu subuh ini. Kemudian yang jadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menjadi imam, menggantikan Nabi. Ketika Abdurrahman Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi masbuk 1 rakaat. Jadi Nabi masbuk itu hanya sekali. Jangan dijadikan dalil ya Pak ya. Wah, Nabi saja pernah masbuk kok. Wah, cocok ini ya kan. Ya, jangan seperti itu. Nabi masbuk cuma sekali. Hah? Akhirnya para sahabat bingung ini. Wih, kita sudah sholat, Nabi masbuk lagi. Subhanallah. Kita takut ada yang salah ya kan. Setelah Nabi salam, kemudian Nabi mengatakan, ahsantum, bagus apa yang kalian lakukan. Nah, seperti itu kan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau meninggal. Oke, beliau meninggal dalam umurnya adalah 75 tahun. Kita lihat warisannya ya, Beliau meninggal umurnya pada tahun 31 Hijriah, umurnya adalah 75 tahun. Dan meninggalkan apa? Meninggalkan 1000 unta. Beliau, coba lihat kita kekayaan beliau. Meninggalkan 1000 unta, meninggalkan 1000 kuda, meninggalkan 1000 kambing, serta emas dan perak. Jika mau membagi harus dipecel pakai kapak. Harus dipecel pakai kapak dulu. Dan beliau meninggalkan 4 istri. Beliau meninggalkan 4 istri, anak jumlahnya 20, anak laki-laki, kemudian 8 anak perempuan. 4 istri, 20 anak laki-laki, 8 anak perempuan. 1 istri, jadi istri itu kalau misalnya ada anak dalam hukum faraid, pembagian ilmu waris, anak istri itu kan mendapatkan 1/8. Oke? Mendapatkan 1/8 karena ada anak. 1/8 ini kemudian dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena istrinya ada 4. Nah, 1/4 dari 1/8 ini, 1 istri mendapatkan 320 miliar. 1 istri itu mendapatkan 320 miliar. Ini 1/4 dari 1/8-nya. Maka harta yang ditinggalkan beliau adalah triliun-triliunan. Kan seperti itu. Subhanallah, kekayaan beliau itu. Makanya kekayaan beliau ini, beliau subhanallah kaya sekali. Akan tetapi beliau ini kepingin untuk miskin. Tapi gagal melulu. Jadi miskin ini beliau. Kalau kita ini kan gagal menjadi orang kaya, tapi kalau beliau gagal menjadi orang miskin. Bagaimana kisahnya beliau gagal menjadi orang miskin? Jadi, suatu ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini pernah mendengar sahabat berkumpul kemudian mendengar sabda Nabi SAW. Sabdanya seperti ini. Innal fuqara min ummati yasbiquna aghniya'uhum fil jannah arba'ina khirofa. Bahwasannya orang-orang miskin itu masuk surga duluan daripada orang kaya, jaraknya 40 tahun. Ada riwayat lain yang mengatakan jaraknya adalah 500 tahun. Yang masuk duluan siapa? Orang miskin duluan, 40 tahun kemudian baru orang kaya. Makanya beliau kemudian ingin menjadi miskin, ya kan? Beliau ingin menjadi miskin. Suatu ketika beliau ini ngelihat kurma kaum muslimin ini sedang busuk di atas. Sedang busuk di atas, makanya harganya kemudian turun kan? Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengumumkan, kurma-kurma yang busuk tak beli dengan harga asli. Saya beli dengan harga nggak busuk. Saya beli dengan harga kurma baik. Oke. Akhirnya orang berbondong-bondong semuanya datang ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menghabiskan uangnya untuk membeli kurma busuk. Ya kan? Akhirnya alhamdulillah uang Abdurrahman bin Auf habis. Alhamdulillah, akhirnya doa saya terkabul. Abdurrahman bin Auf. Uangnya habis, adanya hanya apa? Kurma busuk. Suatu waktu Yaman itu ada taun, ada penyakit. Yang mana penyakit ini, kata tabibnya mengatakan harus diobati dengan kurma busuk.
Akhirnya dia nyari ke Madinah, dari Yaman nyari ke Madinah. Orang-orang pada hilang semua, kurma busuknya pada hilang semua. Kata ada orang yang menyampaikan kepada orang Yaman ini, pergi ke Abdurrahman bin Auf. Dia mempunyai kurma busuk yang sangat banyak. Orang Yaman kemudian membeli kurma busuknya Abdurrahman bin Auf berapa kali lipat? 10 kali lipat. 10 kali lipat dibeli oleh orang Yaman tersebut. Gak bisa jadi miskin, Bang. Tambah sugih. Iya kan? Tambah kaya. Doanya pengen menjadi apa? Doanya pengen menjadi orang miskin tapi gak bisa jadi miskin. Subhanallah. Ini Abdurrahman bin Auf. Kenapa, Pak? Pertanyaannya, kenapa Abdurrahman bin Auf pengen menjadi orang miskin? Agar masuk surga duluan. Makanya orang yang banyak hartanya itu banyak hisapnya, dan hisapnya semakin lama. Pernah ya? Ada seorang teman ketika ke Turki, di sana ada bom. Di Turki kemudian ada bom. Teman saya jenggotnya lebat kan. Dia mau keluar dari Turki, kemudian dia dicegah di imigrasi, kemudian HP-nya ini dihisap. HP-nya kemudian dideteksi seperti itu. Itu baru berapa jam? 10 jam. Ini baru satu HP ini. Baru di dunia. Ya kan? Di dunia itu kan maksudnya yang dicek itu apa? File yang masih ada, SMS-an sama siapa, ada hubungan sama teroris apa enggak, itu kan yang dicek kan, file-file yang masih ada. Ini ketika di dunia. Ketika di akhirat, file yang sudah kita hapus, file yang sudah kita tonton kemudian kita hapus, chat yang sudah kita tonton dengan yang sudah kita hapus, semuanya bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu HP saja di dunia 10 jam, apalagi nanti satu HP ketika di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala butuh berapa waktu lama. Iya, kalau misalnya hanya mempunyai satu HP, kalau misalnya antum mempunyai 2 HP. Kalau antum mempunyai 3 HP, satu HP 10 jam, berarti 3 HP berarti 30 jam. Antum dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia saja 10 jam, belum lagi di akhirat. Belum lagi di akhirat. Ini baru urusan HP. Ayo sekarang kita membicarakan bagaimana urusan mobil. Siapa saja yang Anda boncengi? Antum boncengin siapa saja? Pergi kemana saja? Buat apa saja? Itu semua bakalan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Motor kita juga seperti itu. Pakaian kita juga seperti itu. Antum memakai pakaian ini berhias untuk siapa? Apakah berhias untuk orang-orang yang kita halal? Apakah antum berhias-hias untuk orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan seperti itu. Ya, terutama adalah apa? Ya HP, kemudian mobil, motor, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati orang yang punya dunia. Semakin banyak dunia Anda, semakin banyak hisab yang akan Anda lakukan dan akan Anda jalankan. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf selesai 2 hari ini, menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.